Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video tutorial. Kali ini materi yang akan dibahas adalah lanjutan dari materi kemarin, yaitu metode Runskutta. Pada orde 2, orde 3, dan orde keempat. Namun kali ini kita akan menggunakan R. Sebenarnya menggunakan R sama saja dengan menggunakan Excel. Prosedurnya sama saja. Hanya saja kali ini kita perlu melakukan sedikit programming atau coding dengan menggunakan bahasa R. Ya, yang pertama akan saya bahas mengenai yang orde kedua terlebih dahulu. Di sini saya membuat suatu function yang mana memerlukan nilai x0. Kalau di sini nilai x0 adalah 0, lalu nilai y0, kemudian nilai n. N itu adalah banyak langkah yang diketahui di sini jumlah 10. Kemudian xn merupakan x ke 10 berarti, yaitu 2. Kemudian f sendiri merupakan dy per dx, yaitu fungsi turunannya. Yang diketahui di sini merupakan y min x. Kemudian di sini langkah pertamanya ialah mencari h, yaitu bisa dicari dengan cara xn dikurangi dengan x0, lalu dibagi dengan jumlah langkahnya. Jadi di sini nanti yang akan terjadi adalah 2 min 0 per 10. Maka hasilnya sama dengan 0,2. Kemudian selanjutnya akan dibentuk matriks X. Matriks X terdiri dari kelipatan atau array urutan mulai dari x0 sampai ke xn dengan beda antar anggota himpunan itu adalah H. Jadi di sini cara membuat himpunannya dengan menggunakan fungsi sec atau sequence, yaitu sec, kemudian ini dimasukkan nilai awalnya merupakan x0 yaitu 0, kemudian ini merupakan nilai akhir yaitu 2, kemudian ini untuk mendefinisikan beda dari setiap anggota, yaitu 0,2. Maka nanti akan didapat 0,2, 0,2, 0,4, dan seterusnya sampai 2. Kemudian di sini akan didefinisikan terlebih dahulu himpunan Y, himpunan bernama Y, yaitu vektor Y yang tidak berisi apa-apa, kosongan, dengan banyak anggota sejumlah anggota X. Jadi di sini X itu memiliki 11 anggota, yaitu 0 sampai 2. 11 anggota. Nah, Y didefinisikan dengan himpunan kosong sejumlah 11. Maka nanti di sini akan menghasilkan ini sama dengan
sampai 11 kali. Kemudian didefinisikan nilai Y yang pertama, maksudnya adalah Y0, Y inisiasi, yaitu ini, Y0, itu sama dengan 0,5. Y0. Nanti 0,5 akan diinput ke sini. Kemudian sekarang akan dilakukan langkah untuk mencari K1, K2, yang kemudian dipakai untuk mencari nilai Y I plus 1. Di sini sintaksnya adalah menggunakan for loop, yaitu dengan I dalam rentang 1 sampai N. Yaitu maksudnya 1 sampai 10 berarti. Kemudian K1, ini sebenarnya rumusnya sama saja. Jadi K1 fxi, yi. Jadi K1 sama dengan fxi, yi. Kemudian K2-nya sama dengan fxi plus K, yi plus K1. Rumusnya sama ya dengan yang kemarin menggunakan Excel. Kemudian selanjutnya dilakukan penghitungan untuk mencari nilai Y yang selanjutnya. YI plus 1 sama dengan YI plus 0,5 atau setengah dikali K1 plus K2 dikali H. Terusnya sama dengan yang kemarin. Kita hanya mengetikkannya di R, mendefinisikannya di R. Kemudian nanti akan ditampilkan nilai Y-nya. Lalu apabila sudah selesai membuat function-nya, selanjutnya kita run. Kemudian selanjutnya kita akan mendefinisikan persamaannya atau dy per dx-nya, yaitu y min x. Ini dilakukan dengan sintaks function x, y dalam kurung kurawal y min x. Kemudian selanjutnya setelah membentuk fn, yaitu persamaannya atau dy per dx-nya, selanjutnya kita bisa langsung menggunakan function second yang tadi telah kita definisikan dengan cara langsung saja seperti ini, second dalam kurung x0, y0, n, xn, f. Jadi yang pertama di sini kita akan mengisikan nilai x0-nya. X0-nya di sini diketahui bernilai 0, kemudian yang kedua kita isikan nilai y0, yaitu 0,5. Kemudian nilai n atau banyak langkah, yaitu sama dengan 10. Kemudian selanjutnya nilai xn atau nilai x ke n, yaitu 2. Ini y2. Kemudian yang terakhir kita isikan persamaannya. Kita tuliskan persamaannya di sini. Tadi kita telah definisikan persamaannya dengan nama fn. Kita tulis di sini dengan nama fn. Selanjutnya tinggal kita run dan akan menghasilkan himpunan nilai Y. Nilai Y2 dengan banyak 10 langkah. Bisa dilihat hasilnya sama persis dengan yang terdapat pada Excel Runskuta Orde 2. Nah, selanjutnya
kita akan beralih ke orde ketiga, Runge-Kutta orde 3. Caranya sama, kita mendefinisikan function. Kita mendefinisikan function dengan bahannya sama seperti yang di second, yaitu x0, y0, n, xn, dan f. Kemudian mencari nilai h-nya juga sama, xn min x0 per n, x juga sama, lalu membuat himpunan kosong y juga sama. Lalu ini mendefinisikan nilai awal dari y, yaitu y0. Kemudian langkah yang berbeda ada di sini. Di for loop, kita mencari nilai K1, K2, K3-nya dengan menggunakan formula yang orde 3. Yang pertama, fxi, yi. Kemudian di sini K2 mengikuti formula di sini. K2 sama dengan fxi plus setengah h, yi plus setengah h kali K1. Kemudian yang K3 ada f sama dengan f xi plus h, yi min h kali K1 plus 2 kali h kali K2. Rumusnya bisa disamakan dengan di sini, dengan materi yang Excel kemarin. Lalu selanjutnya untuk nilai yi plus 1-nya, kita menggunakan yang di sini, yang di orde 3. yi plus 1 per 6 dikali K1 plus 4 dikali K2 plus K3, lalu yang dalam keseluruhan ini dikalikan H. Lalu kita tampilkan nilai Y-nya. Di sini kita mendefinisikan persamaan yang akan digunakan. Itu sama seperti sebelumnya, yaitu Y min X dengan nama Fn. Kemudian di sini kita tinggal menggunakan function yang telah kita definisikan tadi untuk mencari nilai Y dengan Runge-Kutta orde ketiga, yaitu third. Kita masukkan nilai x0 sama dengan 0, lalu nilai y0 sama dengan 0,5, lalu nilai n sama dengan 10, banyak langkah, lalu nilai xn, yaitu x ke n sama dengan 2, lalu nilai fn, lalu persamaannya kita masukkan, yaitu dengan nama fn. Selanjutnya kita tinggal run. Lalu akan kita dapatkan hasil yang sama dengan yang ada di Excel. Hasil akhirnya min 0,6924286. Selanjutnya kita akan beralih ke Runge-Kutta orde keempat. Masih sama di sini, menggunakan function x0, y0, n, xn, f, kemudian dicari h, dibuat himpunan x, kemudian himpunan kosong y, kemudian didefinisikan nilai y ke 0, nilai y pertama. Kemudian pada bagian for loop berbeda lagi karena formula untuk K1 sampai K4-nya juga berbeda. Di sini K1 fxi, yi, kemudian K2-nya fxi plus setengah h, yi plus setengah h kali K1. Samakan seperti di sini.
kemudian nilai K3-nya fxi plus setengah H, yi plus setengah H K2. Sama. Lalu nilai K4 yaitu sama dengan fxi plus H, yi plus H kali K3. Lalu setelah mendapati nilai K1 sampai K4-nya, kita bisa mulai mencari nilai Y-nya dengan cara yi plus 1/6 dikali K1 plus 2K2 plus 2K3 plus K4 dikalikan H. Lalu kita munculkan nilai Y-nya di sini. Lalu kita run. Kemudian langkah selanjutnya kita bentuk persamaannya yang akan digunakan dj per dx-nya, yaitu y min x. Lalu kita gunakan function yang telah kita definisikan tadi untuk Runge-Kutta orde 4, yaitu for. Isikan nilai x0-nya sama dengan 0, kemudian y0 sama dengan 0,5, n sama dengan 10, xn sama dengan 2, kemudian persamaan yang akan digunakan di y per dx-nya adalah fn. Lalu kita run, dan hasilnya akan sama dengan yang ada di Excel. Hasil akhirnya min 0,94446. Dan untuk Runge-Kutta orde 4, ada cara yang lebih instan, ada cara lebih cepat untuk melakukannya di R. Tapi pertama-tama harus memiliki package yang bernama rmutil terlebih dahulu. Package tersebut dapat diinstal melalui package, kemudian install, lalu ketikkan rmutil, lalu klik install. Karena saya sudah menginstalnya, tidak perlu saya pencet install lagi. Lalu library atau package rmutil tersebut di-load dengan sintaks ini. Kemudian ada sedikit perbedaan di sini. Kita di sini harus membentuk persamaan lagi, tidak bisa menggunakan persamaan ini, karena nanti hasilnya akan berbeda jika menggunakan function atau persamaan yang ini. Nah, perbedaannya ada di sini. Kalau di sini menggunakan function x, y, di sini menggunakan function y, x. Kemudian kita run persamaannya. Lalu sintaks dari package rmutil yang digunakan adalah Runge-Kutta dengan persamaannya fn, lalu y0-nya 0,5. Ini f, kemudian inisial f, inisial, x. Di sini diisikan persamaannya fn, kemudian nilai inisialnya, nilai y inisial, yaitu y0 sama dengan 0,5. Kemudian terakhir kita isikan himpunan x-nya. Himpunan x-nya di sini adalah sequence mulai 0 sampai 2. Maksudnya mulai x ke 0, yaitu sama dengan 0, lalu sampai dengan x ke n sama dengan 2, dengan beda 0,2. Lalu kita run. Sebentar, salah. Di sini seharusnya menggunakan ini, tidak menggunakan ini, yaitu namanya fn1. Yang kita run kembali.
dan hasilnya akan tetap sama dengan ini. Sayangnya, sintaks ini hanya bisa digunakan untuk orde 4. Untuk orde 3 dan orde 2 tidak ada sintaks khusus dalam package ini. Mungkin segitu dulu materinya untuk kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.